kebangkitan Kristus meneguhkan apa yang selama ini kita percayai. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dan semua orang-orang yang mendengar tayangan ini, kami rindu untuk merenungkan sejenak satu tanda yang sangat penting dan berarti dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan memberkati, Roh Kudus menyertai kami dengan iluminasi sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus di pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus meneguhkan apa yang selama ini kita percayai. Karena tanpa kebangkitan Kristus, iman kita tidak berarti apa-apa. Jika ada orang yang berpikir bahwa kekristenan ini hanya berlaku pada saat ini tidak sependapat dengan apa yang Rasul Paulus nyatakan dalam 1 Korintus di pasal 15 ini. Secara khusus kalau kita melihat di ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Allah memberi kita kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita dengan alasan yang paling jelas. Ini adalah sebuah janji bahwa hidup kita di muka bumi yang penuh dengan dosa ini adalah kesementaraan untuk menggenapi kehidupan yang akan datang. Sementara seluruh dunia sibuk hari ini dan sekarang, kita hidup bagi masa depan dan untuk selama-lamanya. Sementara mereka berinvestasi dengan menaruh harapan jangka yang akan didapatkan dalam tahun-tahun mendatang, tetapi kita menaruh pengharapan dan investasi kita untuk masa yang abadi. Sementara mereka menafsirkan cobaan dan tantangan kehidupan sebagai bentuk kegagalan atau keberhasilan semata, kita menafsirkannya sebagai proses yang membentuk kita untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kebangkitan Kristus membuat perbedaan di muka bumi ini dan yang akan datang. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini adalah bagian pokok penting dalam kisah penciptaan. Kitab Kejadian adalah penciptaan Allah, tapi salib Kristus dan kubur yang kosong adalah kisah penciptaan kembali. Kalau kita perhatikan, gereja mula-mula tiba-tiba mereka menyadari mereka hidup dalam kelahiran yang baru. Dan kalau kita perhatikan, pengetahuan ini memimpin mereka dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kerap berpikir bahwa kebangkitan adalah salah satu dari fenomena Paskah, keajaiban di masa lalu yang memberi kita harapan di masa depan. Kalau kita perhatikan dan renungkan lebih dalam lagi, kebenaran lebih dalam daripada itu. Kebangkitan Kristus membenarkan iman dalam karya penebusan imam besar yang telah menanggung dosa-dosa kita. Kebangkitan memungkinkan kita untuk hidup dalam keberanian, karena kita dijadikan dalam ciptaan baru yang tidak mungkin gagal. Karena hidup kita didasarkan kepada pribadi yang memerintah dalam kemenangan abadi, Yesus Kristus. Tanpa kebangkitan, tidak mungkin ada kekristenan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan adalah pribadi yang bangkit, yang memberkati kami dengan kebangkitan dan memberkati kami dengan harapan bukan hanya di masa sekarang, masa yang akan datang, lebih lagi di dalam masa kekekalan. Terima kasih karena kebangkitan-Mu mengubah kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, yang timbul dari hati kami, motivasi, kerinduan, dan segala sesuatu dalam keberadaan kami. Terima kasih karena kami ada dalam golongan orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan mengalami kelahiran baru. Karena dengannya Tuhan, kami mengerti rencana besar-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.